Selamat datang di channel Baim Backpacker. Di video kali ini seperti biasa, saya akan mengedit foto-foto landscape saya di Adobe Photoshop CC 2018. Oke, kita akan langsung aja proses editing. Nggak perlu panjang lebar, karena saya juga nggak suka yang banyak basa-basi. Oke, sebelumnya kita harus punya stok fotonya dulu ya. Di sini saya punya foto ini foto apa nih ya? Ini pohon bakau yang ada di tepi pantai. Lokasinya di Tanjung Siambang, Pulau Dompa. Nah, oke, di sini saya udah punya file RAW dan file JPEG. Ini sebenarnya sama aja, tapi dari settingan kameranya saya buat file RAW sama file JPEG karena di komputer saya itu pakai Windows 7, jadi file RAW-nya ini nggak bisa kebuka, jadinya kayak gini nih, ketutup kayak gini, apa namanya, hanya terbaca file biasa gini nih, dia nggak bisa kelihatan gambarnya gitu loh. Oke, langsung aja file RAW-nya kita tarik ke Adobe Photoshop CC 2018. Oke, ini udah masuk. Seperti biasa, kita masuk ke menu optik, kita perbaiki apa namanya distorsinya, remove chromatic aberration kita checklist atau kita centang, kemudian use profile correction kita centang. Nah, di sini saya pakai kamera Canon, kemudian lensanya 1855, lensa kit ya. Oke, langsung kita ke basic correction. Seperti biasa kita klik auto. Nah, di sini white balance-nya saya coba klik auto juga. Ini lebih enakan ya. Oke, ini apa namanya, white balance saya klik auto aja biar nggak ribet. Klik auto juga udah kelihatan bagus. Oke, langsung kita perbaiki di bagian exposure, contrast, highlight, shadow, dan white dan black. Blacknya saya naikkan sekitar 10 plus 10 ya. White saya turunkan karena ada clipping. Nah, ini garis merah yang ini maksudnya ini adalah over gitu loh, over jadi clipping gitu loh. Ini kita turunkan, jangan terlalu banyak, dia menyebabkan foto itu menjadi apa ya namanya, pucat ya. Highlight saya naikkan sedikit, white saya turunkan sedikit, shadow saya udah naikkan sedikit, 49 cukup, contrast saya naikkan sekitar 20 cukup, kemudian exposure saya naikkan, jangan terlalu banyak, sekitar 40 plus 40, 0,40 ya. White-nya saya turunkan lagi. Oke, cukup. Masuk ke tekstur, clarity, dehaze saya coba untuk naikkan sekitar, nggak usah banyak-banyak nih dehaze-nya, karena kalau kita angkat berlebihan dia warnanya jadi kacau gitu ya. Ini mungkin saya buat plus 5 aja cukup nih, sempat deh cukup. Clarity, dehaze mending saya nggak usah pakai ya, nggak usah saya ubah-ubah, biarin aja 0 aja. Clarity saya naikkan sekitar plus 9. Tekstur biar lebih kelihatan tekstur dari apa namanya, ini pohonnya dan bebatuan ini. Tekstur saya naikkan sekitar 15. Oke. Vibrance seperti biasa saya naikkan. Ini saya coba untuk gimana dapatnya warna yang pas, mungkin sekitar 30 plus 30. Saturation saya naikkan. Oke, ini saturation saya buat plus 10 ya. Seperti biasa, langsung aja kita masuk ke color mixernya. Color mixers di sini saya coba untuk angkat blue-nya. Dia birunya ini agak gelap ya, agak mendung. Memang suasana kemarin waktu saya motret di sini memang cuaca lagi mendung, tapi nggak ada hujan gitu loh mendungnya. Mendungnya tuh hujannya tuh nggak ada turun. Jadi ya seperti ini nih. Warna langitnya kurang menarik. Tapi sempat matahari masih kelihatan, tapi sudah jam 6 lewat, udah
warna yang seperti biasa saya motor tuh jam 6 lewat tuh malah makin bagus langitnya, tapi yang kemarin ini malah semblep warnanya tuh. Ini sekitar plus 26 aja. Oke, segini cukup. Plus 30 saya buat aquas, saya naikkan biar kelihatan terang. Kemudian greens saya naikkan biar area daun yang ada di pohon bakaunya lebih cerah ya. Segini cukup. Kemudian kita ke saturation, yellow saya naikkan. Sepertinya di sini warna yang di foreground bebatuan ini terikut keangkat nih. Oke, nanti kita perbaiki. Kita abaikan yang warna yang di bebatuan tuh yang ikut yellownya kita angkat, dia terikut keangkat gitu yellownya. Orange kita naikkan. Segini cukup. Oke, cukup. Jangan terlalu berlebihan. Bluesnya saya turunkan sekitar minus 5. Coba saya naikkan. Oh, tidak. Mungkin sekitar minus 7 aja cukup blue-nya. Sini saya turunkan. Oke. Kemudian ke hue yellow kita geser ke minus 29, orange minus 9 juga. Minus 9, kemudian green saya coba geser-geser di mana enaknya. Sepertinya kalau geser ke agak ke kuningan lebih enak dilihat. Jadi minus 6. Bluesnya saya geser. Ini blues. Saya coba untuk area yang bagus. Mungkin agak ke purple mungkin lebih bagus ya nih ya. Jangan terlalu banyak, sekitar minus 6 aja cukup. Kemudian di purple saya geser juga. Geser plus 3, magenta biarin aja. Kemudian kita balik ke luminance. Bluesnya purple kita angkat, magenta saya angkat juga. Oke. Saya rasa udah cukup banget nih. Kita langsung aja klik open, masuk ke lembar kerja Photoshopnya. Oke, udah masuk. Seperti biasa di sini saya bakalan crop. Sorry, lupa. Sebelumnya saya perbaiki dulu garis horizonnya. Sepertinya tidak lurus. Nah, ini jelas nggak lurus nih. Ini nggak lurus. Nih, ini agak menceng sedikit sih. Tapi sebenarnya nggak masalah. Cuman lebih enaknya kita perbaiki lagi. Nih kita perbaiki. Sebelumnya kan tadi kayak gini, ada unlock. Ini unlocknya kita hilangin. Mana ya tulisan unlock tadi aneh. Kan seperti ini. Ini unlocknya kita hilangin. Terus kita Ctrl T. Jangan lupa tarik penggarisnya biar kita dapat ukurannya lebih pas. Kita Ctrl T. Kemudian ini kita paskan, tarik, kita paskan, luruskan dengan garis horizonnya, penggaris yang warna biru ini. Oke, dan kita enter. Nah, ini kan lebih lurus garisnya ya, lebih pas. Oke, ini kita kembalikan penggarisnya, kemudian Ctrl T, kemudian kita paskan, kita tarik aja. Oke, ini kita paskan. Oke, enter. Terus kita crop dengan ukuran 4:5 untuk ukuran Instagram ya. Di sini saya agak ke bawah sedikit, ambil foreground bebatuannya agar lebih kelihatan. Ya mungkin segini cukup, kita klik enter. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, oke lah, udah lumayan banget nih. Seperti biasa nih saya duplicate, kemudian saya coba masuk untuk kamera raw filter lagi ya, untuk memperbaiki yang di area kuning yang di bagian foregroundnya nih. Di sini saya masuk ke saturation, yellow saya turunkan, orange saya turunkan sedikit, jangan terlalu berlebihan.
turunkan. Kemudian luminance ini saya naikkan orange nya biar lebih terang. Oke, ini before, ini after. Oke, jadi kuningnya lebih enak ini ya. Kita klik OK aja. Nah, di sini kan saya cuman mau ngambil di area foregroundnya aja, area foregroundnya nih, biar nggak kuningnya tuh biar nggak kelihatan banget. Ini gampang banget caranya. Kita tinggal klik di add new layer, add layer mask. Kita klik, kemudian mau kita brush juga bisa, tapi saya lebih enaknya nih yang klik gradient tool. Kemudian saya tarik dari bawah ke atas, kemudian lepas. Oh, kebalik. Ini kebalik. Ini kalau kebalik kayak gini kita klik Ctrl I. Nah, Ctrl invert. Ini udah pas ya. Nah, seperti ini. Ini kita merge down, kemudian kita duplicate. Kemudian kita seperti biasa saya masuk ke new Nik Collection HDR Effect Pro 2. Sebenarnya banyak ya preset-preset yang ada di Nik Collection, tapi saya biasa pakai ini yang di HDR Effect Pro. Karena saya juga sering melihat video YouTube-nya dari Aditya K. Itu salah satu panutan landscaper saya tuh, Aditya K Permana. Salah satu ambasador misi filter Indonesia. Keren-keren fotonya. Oke, udah masuk. Seperti biasa saya masuk ke preset landscape, kemudian saya pilih yang soft. Terus tone compressionnya saya geser sampai arah cahaya dari atas tuh lebih kelihatan dibanding yang seperti ini nih, yang geser ke kanan. Arah cahaya itu dari bawah malahan, jadi nggak natural. Ini saya geser ke minus sampai minus 75 cukup. Metode stringnya saya biarkan aja. Kemudian detail saya bikin realistik, dramanya saya bikin deep. Tonality saya netralkan dulu. Exposure-nya saya naikkan sekitar 15 cukup. Shadow saya naikkan sekitar 19. Nah, di sini histogramnya kita cek juga, karena highlight-nya atau yang warna yang terang itu udah clipping banget. Highlight saya turunkan sekitar 22 cukup. White saya turunkan juga sampai clippingnya ini turun ya. Kontras saya naikkan sekitar 11. Nah, di sini kan masih clipping nih, mungkin saya turunkan lagi nih, exposure-nya nih, sekitar 10. Nah, oke, cakep. Structure saya naikkan sekitar 9 cukup, jangan terlalu berlebihan. Untuk saturation temperatur saya biarin aja. Temperaturnya mungkin saya coba geser ke agak kuning ya, karena ini nuansanya masih terasa biru. Mungkin saya geser sekitar 7% cukup, udah kelihatan kuningnya tuh lebih kelihatan cerah. Oke, mungkin saya biarin aja dan langsung aja kita klik OK. Oke, udah siap dari proses dari preset Nik Collection. Ini before, kita coba cek ya. Ini before, ini after. Nah, jadi warnanya tuh lebih keangkat kalau kita sudah masuk ke foto kita sudah kita masukkan ke Nik Collection ini. Sebenarnya banyak sih yang presetnya tuh ada Analog Effect Pro, Color Effect Pro, Define, terus HDR Effect Pro, Sharpener 3, 2. Nah, itu sebenarnya banyak, cuman yang saya biasa pakai sih HDR Effect Pro sih, yang mudah gitu loh. Oke, ini seperti biasa saya tidak memakai opacity 100% full, saya geser seenaknya mata ngelihat aja, mungkin sekitar 72% cukup. Before after. Ini kita merge down, kita
duplicate, kita masuk ke raw filter lagi. Langsung kita perbaiki lagi histogramnya. Ini highlightnya agak terlalu aneh juga sih, saya turunkan lagi, jangan terlalu banyak, white-nya saya turunkan. Shadow saya angkat sekitar segini cukup. Kemudian exposure saya angkat juga, jangan terlalu berlebihan. Kontras saya angkat sekitar 9 cukup. Saya turunkan ya white-nya nih, kontrasnya biar lebih turun lagi nih clippingnya nih. Oke, cukup. Shadownya kita angkat sedikit. Nah, di sini hijaunya nih terlalu gelap ya. Saya coba untuk masuk ke color mixer di bagian luminance. Greennya saya angkat lagi biar lebih terang. Segini cukup. Kita masuk ke saturation, kita angkat lagi hijaunya, greennya. Oke, cukup. Aquasnya saya naikkan di bagian luminance-nya. Oke, blue saya naikkan juga biar lebih terang bluenya, warna-warna birunya. Kemudian purple, magenta saya angkat juga. Orange saya biarin aja. Oke, udah bagus banget ya. Kita klik OK. Nah, kita merge down. Sepertinya udah nggak ada yang perlu diperbaiki lagi kalau menurut saya ya. Ini mungkin saya perbaiki di bagian noise-nya aja nih ya, bintik-bintik. Ini pun bintik-bintiknya nggak kelihatan banget sih. Cuman biar lebih tajam, lebih menarik lagi, kita kasih topaz lab. Kita duplicate filter topaz lab yang di denoise 6. Seperti biasa di overall strength ini saya pilih dulu yang di bagian banyak noise nya. Nah, ini overall strength saya angkat sekitar 18 cukup, 0,18. Nah, noise nya kan jadi hilang, bukan hilang sih, dia ngeblur jadinya. Kita masuk ke detail recovery detailnya saya angkat lagi biar lebih mengembalikan detailnya. Reduce blur kita angkat, reduce blur, susah banget sih ngomongnya. Oke, kita klik OK. Ini nunggu proses dari topaz labnya nih lumayan lambat ya kerja komputernya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, proses dari topaz labnya udah kelar ya, udah selesai ya. Ini kita cek lagi, kita zoom. Ini kita coba hilangin dulu, kita sembunyikan. Ini before-nya dan ini after-nya, kelihatan banget bedanya. Tapi ini saya mau ngambil di bagian yang nggak mau saya ambil setelah diberikan topaz lab tadi, di bagian pohon sama yang di bebatuan. Caranya gampang banget. Ini kita masuk ke channel. Ya, pilih yang tadi yang sudah dikasih topaz lab, ini masuk ke channel. Kemudian kita pilih dari antara blue, green, red, ini yang paling kontras warnanya, warna hitam putihnya. Mungkin blue ya yang kelihatan banget kontrasnya. Nah, ini saya duplicate, kemudian saya masuk ke image adjustment level. Di sini yang hitam, yang ini sebelah sini saya geser
agar yang warna hitam tuh lebih gelap lagi, agar tambah hitam. Yang ini kita geser juga agar yang terang lebih terang lagi. Yang hitam semakin hitam dan yang putih semakin putih. Oke, cukup. Nanti ini kita bisa perbaiki lagi. Ini kita klik OK aja. Kemudian ini kita kita tarik ke sini nih, biar dia menyeleksi. Kemudian yang ini tadi kita hapus. Kemudian balik ke layer dan ini kita add layer mask dan before after. Dan area yang ini yang saya nggak mau ambil dari Topaz Lab. Dan yang hilang-hilang ini kita perbaiki dengan brush. Caranya gini, kita klik brush, kemudian kita add yang hitam ini, kita balik ya, yang hitam di atas, yang putih di atas, hitam di bawah. Dan ini kita hapus. Bagian mana yang nggak mau kita ambil, kita hapus saja. Ini kita hapus, kita brush saja, nggak perlu rapi-rapi banget ngebrushnya. Hapus. Ini kita hapus saja. Kan tadi udah kelihatan ya, yang mana bagian area-area batu aja yang mau kita ambil. Ini kita brush dan it's okay. Oke, cukup. Ini before, ini before, ini after. Before, after. Jadi area yang pohon-pohon ini masih kelihatan, detailnya tuh masih kelihatan gitu loh. Nah, seperti ini. Oke, ini kita merge down. Lalu kita Control Alt Save. Kita pilih filenya JPEG, kita save. Ini saya nggak pernah mengganti ngerubah-ngerubah, biarin aja seperti ini. Kita klik OK langsung dan kita cek hasil fotonya. Dan ini afternya yang tadi, dan ini sebelum diedit, dan ini sudah diedit. Nah, jadi kelihatan kan bedanya, lebih color pop up yang sudah diedit, yang saya menggunakan Photoshop mengedit biasanya ya. Mungkin besok-besok saya coba untuk ngedit menggunakan Lightroom yang di PC juga. Nah, itulah video ngedit saya yang saya biasa ngedit di Photoshop. Oke, gak perlu lagi basa-basi lagi. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan komen. Biar nambah semangat saya juga untuk membuat video-video terbaru, video-video ngedit. Mungkin kedepannya nanti saya coba untuk ngedit foto human interest biar lebih dramatik gitu, atau edit foto landscape yang black and white yang lebih lebih dramatik seperti foto di Instagramnya Mat Baghdar atau Ready Ray. Atau kalau kalian tahu Instagramnya, kalau kalian follow pasti tahu lah foto-fotonya seperti apa. Oke, sekian dari video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.